Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Pasti Bapak Ibu dalam keadaan baik semua di tengah-tengah ancamannya COVID-19 atau COVID-19 atau penyakit coronavirus. Kita tidak perlu gentar dan kita tidak perlu takut dengan keadaan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang terpenting kita mengikuti aturan-aturan yang sedang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang mematuhi aturan-aturan yang ada, yang disampaikan oleh pemerintah, lalu kita kaitkan dengan iman percaya kita sebagai orang-orang beriman. Saya percaya di sana Tuhan Yesus pasti menolong, menjaga dan memagari saudara. Mari kita ambil Alkitab kita Bapak Ibu, saudara sekalian, dan kita akan membacakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan kasih yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Alkitab berkata bahwa iman, pengharapan dan kasih, tiga hal ini sangat penting yang harus dimiliki oleh orang percaya. Pertama, judul atau tema renungan saya pada hari ini, iman, pengharapan dan kasih. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita mampu menikmatinya, kita mampu merasakannya karena keterlibatan Tuhan di dalamnya. Iman yang berharap, iman yang bergantung, iman yang kuat, iman yang bersandar, iman yang berakar pada Yesus Kristus, maka di sana akan terjadi perkara-perkara besar. Barang siapa setia dengan iman yang kecil, lalu dia akan memelihara imannya yang kecil, lalu bertumbuh dan bertumbuh, dia akan melahirkan perkara-perkara yang besar dengan iman yang dia lakukan. Iman betapa pentingnya dalam kehidupan orang percaya. Iman betapa bermanfaatnya bagi setiap kehidupan orang percaya yang berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan penuh dengan persoalan yang sangat luar biasa hari-hari ini. Iman kita harus berlandaskan pada Kristus. Iman kita harus kokoh. Iman kita harus dibangun dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Iman saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat penting untuk berhadapan dengan perkara-perkara yang sangat rumit, sangat sukar pada hari-hari ini. Apabila iman saudara, apabila saudara dan saya imannya kokoh, kuat, tangguh, ulet menghadapi seluruh persoalan-persoalan, maka saudara dan saya akan melihat perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar saudara-saudara akan terjadi apabila iman kita, apabila kita bertindak dengan iman, apabila kita melakukan dengan iman, apabila kita melaksanakan dengan iman, apabila kita percaya dengan iman, iman akan melahirkan mujizat. Iman akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Iman akan melahirkan perkara-perkara yang dahsyat. Saya beriman dalam pelayanan, saya percaya Tuhan dengan benar, saya percaya Tuhan dengan yakin dan sungguh-sungguh. Iman saya terguncang, iman saya bekerja, iman saya melakukan, saya bergerak dan bertindak dengan iman, melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Iman adalah sangat penting bagi saudara dan bagi saya. Yang kedua saudara-saudara sekalian, pengharapan. Setelah saudara dan saya beriman pada Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya harus berharap bahwa apa yang saudara lakukan atas tindakan iman dalam pengharapan itu, saudara bergantung, saudara bersandar, saudara berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya.
Kristuslah yang memberikan saudara dan saya pengharapan yang kokoh, pengharapan yang kuat, pengharapan yang di dalamnya saudara dan saya berlandaskan Kristus, berimankan Kristus, berpengharapan atas nama Kristus. Iman dan pengharapan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Saudara berpengharapan di dalamnya, saudara bergantung padanya, saudara percaya padanya, Yesus Kristus namanya, maka saudara dan saya akan melihat perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata jangan berharap kepada manusia, jangan bersandar kepada manusia. Terkutuklah orang yang bersandar kepada manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan atau berharap pada Yesus Kristus Tuhan. Saudara sekalian, pengharapan yang saudara dan saya imani di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang di dalamnya terukur, bersumber pada kasih Tuhan, bersumber pada akar di mana Yesus Kristus bertata, di mana Yesus Kristus di dalamnya bahagian terpenting di dalam saudara dan saya berpengharapan di dalamnya. Haleluya, Alkitab berkata saudara-saudara sekali lagi, jangan bersandar kepada manusia, jangan berharap kepada manusia, tapi jadikan Yesus sumber pengharapan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, iman, pengharapan, dan kasih. Kasihlah yang paling besar di antara semua ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya di dalam namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di luar Yesus Kristus binasa, di dalam Yesus Kristus ada kasih. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang paling besar, karena kasihlah yang mampu menutupi segala pelanggaran dan dosa saudara dan saya. Di dalam dunia ini, saudaraku sekalian, semua orang berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut ukuran mereka adalah kepada Tuhan. Tetapi saya mau berkata pada saudara dan saya, Yesus Kristus adalah kasih, dan kasih itu adalah Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang mendapatkan kasih Tuhan, yang menikmati kasih Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, yang masuk dalam kasih Tuhan, perjumpaan dalam anugerah atas dasar kasih. Kasih menutupi banyak pelanggaran saudaraku. Kasih mendapat prioritas, kasih mendapat penghormatan, kasih yang terutama, kasih yang mendominasi seluruh organisasi kehidupan iman dan pengharapan saudara. Organisasi tubuh, organisasi, organisme saudara adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kasihlah yang mengkondisikan segala sesuatu untuk kita melihat perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini apabila saudara kekurangan iman, kekurangan pengharapan, dan kekurangan kasih, saya tawarkan pada saudara hari ini Yesus Kristus Tuhan namanya, yang akan memberikan saudara dan saya kekuatan, kemampuan untuk terus berharap dan bersandar dan berakar di dalam namanya, karena di dalam namanya mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia 2000 tahun yang lalu lahir di kandang Bethlehem. Dia mati dan dia bangkit. Dia pergi menyediakan tempat bagi saudara, orang-orang yang beriman, pengharapan, dan kasih. Mereka akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam karirnya. Apa saja yang kau lakukan, berharaplah pada iman, pengharapan, dan kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan berdoa bagi saudara pada hari ini yang kekurangan iman, kekurangan pengharapan, dan kekurangan kasih. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini, pada pagi, sore, siang, dan malam, yang mereka lakukan setiap hari dari pagi, siang, dan malam.
Engkau melihat mereka berharap bersandar kepadamu atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. Dalam ibadah pagi hari, dalam ibadah sore hari, dalam ibadah tengah minggu, dalam ibadah sebulan sekali, dalam ibadah Zoom, dalam ibadah lewat online, Tuhan Yesus, hanya kami berharap dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang percaya akan iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Bapa yang lumpuh berdiri, timpang berjalan, bisu berkata-kata, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, kanker, tumor, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena iman, pengharapan, dan kasih, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat, haleluya. Kami berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, sekali lagi angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Di tengah kesulitan badai bekerja hari-hari ini, Yesus Kristus segera datang, dan terimalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menerima berkat dan disertai dengan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Saya sampaikan beberapa hal informasi penting yang berkaitan dengan Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi 17143. Ibadah dilakukan 2 kali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi. Ibadah yang kedua dimulai jam 10 pagi. Dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan atau yang kita lakukan di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143, hanya 1 jam dalam 1 kali ibadah. Berarti kalau 2 kali ibadah hanya 2 jam. Ibadah pertama dari jam 9 sampai jam 10. Ibadah yang kedua dari jam 10 sampai dengan jam 11. Ajaklah keluarga, teman, rekan, sahabat, saudara untuk kita carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pergilah menangkan jiwa. Lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28. Ibadah-ibadah yang lain, saudara-saudara sekalian, ibadah dilakukan dalam doa pengerja lewat Zoom. Dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, beberapa hal penting kami melakukan lewat Zoom. Ada doa khusus pengerja dan ada khusus doa bagi jemaat Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang lain kami belum bisa melakukan karena protokoler kesehatan COVID. Karena COVID masih sangat berbahaya. Tetapi kami percaya jangan lupa pakai masker selalu. Anjuran pemerintah 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. 3M, saudara-saudara sekalian, jangan kendor demi kesehatan kita dan keluarga kita bersama. Informasi yang kedua, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang melakukan, mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di mana saja Bapak Ibu saudara sekalian, mau memberikan persembahan Bapak Ibu, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan tantangan, persembahan diakonia, persembahan dana penginjilan, persembahan dana misi dan penginjilan, persembahan untuk rumah Tuhan, atau persembahan apa saja yang Bapak Ibu lakukan,
kami menerimanya dengan penuh sukacita. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Kiranya seluruh persembahan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus berlimpah, limpah, dan limpah. Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Sampai jumpa, dan Tuhan Yesus menolong saudara sekalian. Shalom.